Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan lil alamin wa imamil muttaqin wa bil huda mutamassikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa qala aidan inna syaitana yanza'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sadaqallahul azim. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla, terlimpahnya nikmat kepada kita, kepada pendengar, tercurahnya kita daripada segala rahmat dan segala keberkahan hidup. Alhamdulillah, kita bisa mengudara kembali. Ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pendengar bisa bersama-sama duduk menyimak dan mendengarkan melalui AM 855. Ini merupakan juga karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam tentunya kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih berkenaan dengan adanya mengikuti jejak syaitan, terbujuk rayu oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-An'am ayat 142. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam agama Islam keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali kau turuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Di dalam ayat Allah ini banyak Allah mengatakan aduwwum mubin, musuh-musuh yang nyata. Sebab musababnya tentunya kita juga ingin tahu apa penyebabnya. Apa permasalahannya syaitan itu akan menjadi musuh bagi kita?
Kalaulah kita mempunyai musuh dengan berhadap-hadapan, barangkali bisa jadi kita ini akan melawan. Tetapi syaitan musuh kita, Allah yang mengatakan. Yang mana syaitan ini sendiri dalam bentuknya bisa berubah-ubah. Jangankan berubah-ubah, peredaran darah mampu dirasuki. Jangankan peredaran darah, jelas ada darah yang mengalir di dalamnya. Udara itu pun mampu ia rasuki. Jangankan udara mampu dihirup, angan-angan pun mampu ia rasuki. Baru-baru ini ada seorang ibu memotong tangannya seorang bayi yang baru 2 bulan dikarenakan rayuan, bisikan. Nah, inilah bagaimana dengan kita. Iblis syaitan itu paling tidak suka ketika orang-orang hendak berbuat baik. Iblis syaitan paling benci kepada orang-orang yang mau berbuat baik. Ini bukti dan nyata. Di mana letak bukti dan nyatanya kita lihat. 1 jam kita duduk di dalam masjid, di dalam mushola kita taklim, itu rasa-rasanya sudah tidak sanggup. Ingin buru-buru pulang, padahal 1 jam. Berbuat baik kepada Allah, iblis paling tidak suka. 1 jam berada di dalam masjid dan di dalam mushola, kita akan berbuat baik. Rasanya 1 malam kita duduk di dalam masjid. Namun kalau kita duduk di dalam tempat yang mana tempat itu adanya kemaksiatan, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam itu masih terasa sebentar. Kita menjadi tolak ukurnya kita. Kalau kita dalam masjid 1 jam, kita bandingkan orang duduk di dalam gardu sambil main gaplek. Itu dibanting-banting, itu yang namanya gaplek. Bahkan dimampus-mampusin itu orang. Jeleknya lagi orang tua dibawa-bawa. Itu mampu 3 jam, 4 jam mereka terasa. Baru kita main sudah jam 12 malam. Tidak terasa waktu ketika itu. Yang lebih anehnya lagi, ini satu cerita. Di dalam masjid ada orang mau sholat zuhur. Ketika sholat zuhur sudah masuk waktu adzan, sudah adzan. Ditunggu jemaah tidak ada yang datang. Akhirnya adzan ya iya, ya qomat ya iya, sholat sendirian ya iya, jadi imam iya, makmum iya. Kesal, akhirnya mendatangi gardu. Di mana gardu itu sendiri kurang lebih 6 orang. Gimana sih kalian? Adzan sudah selesai kok masih belum sholat. Di masjid itu sholat berjamaah 27. Menjawab orang-orang yang di dalam gardu, masih mahalan beras. Beras sekarang 8.000. Antara sholat dengan beras diukur, beras, mahalan beras. Padahal Allah sendiri yang mengatakan wa'mur ahlaka bis shalah.
Allah yang memerintahkan. Rezeki itu bisa datang kalau kita dengan cara sholat. Ini kan kurang ajar. Sholat berjamaah diukur dengan harganya beras. Inilah zaman sekarang. Mereka sudah tertipu oleh iblis ketika seruan adzan dikumandangkan. Iblis itu sudah menyebar. Syaitan sudah menyebar agar telinga-telinga mereka itu disumpal. Telinga-telinga mereka itu ditutup. Ketika mereka meninggalkan sholat, ketika mereka meninggalkan kebaikan, syaitannya tepuk tangan. Ujiannya lulus. Besok datang lagi demikian, waktu itu juga berlalu. Tadi sholat zuhur, asar pun demikian, masih di dalam gardu. Mereka juga tidak beranjak dari tempat itu sampai menjelang maghrib. Dia bilang, perasaan kita baru duduk. Itulah mereka-mereka yang tertipu. Sebab apa mereka itu? Syaitan menjadi musuh yang nyata bagi kita. Sebab mereka terusirnya dari surganya Allah. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan, iblis, satu turunan, menjawab, berkata, karena Engkaulah ya Allah telah mengeluarkan kami dari surga ini sehingga kami tersesat. Dan benar-benar kami akan menghalang-halangi. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dan kami benar-benar akan menghalang-halangi manusia-manusia yang akan menuju kepada jalan-jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kami akan datangi mereka. Kemudian kami goda mereka. Kemudian kami bujuk rayu mereka. Baik dari depan mereka kami bujuk, dari belakang kami bujuk, kami rayu, dari sebelah kanan pun kami juga akan menggoda, dari sebelah kiri pun kami akan menggoda. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kami akan goda mereka agar mereka tidak bersyukur, agar mereka melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah satu ungkapan syaitan, iblis, sebangsa yang lainnya. Mereka itu menyatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pernyataannya amatlah buruk bagi kita, yang mana pernyataannya itu tidak lain akan membujuk rayu, tidak lain mereka itu akan membinasakan akal-akal keimanan kita. Summa la'atiyannahum, mereka akan mendatangi, min baini aydihim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Quran, dalam Al-Quran tadi, fa'aslimu kafah, yang mana Allah nyatakan kepada kita, fisilmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah.
masuklah kalian kepada agama Allah, agama Islam yang sempurna. Mencari nafkah jangan sampai terbujuk rayu oleh syaitan. Ingat kepada anak dan istri ketika kita beri nafkah yang haram, maka pertanggungjawaban pasti ada. Ingat ketika kita ini mencari nafkah, carilah yang halal. Ingat ketika berbicara, bicaralah yang benar. Jangan sampai dirasuki oleh syaitan, kedustaan yang ada. Itu sudah dinyatakan oleh syaitan sendiri. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian kami datangi mereka, kami goda mereka, kami bujuk rayu mereka dari hadapan mereka. Apa yang disebut hadapan menurut pendapat Imam Baihaqi menyatakan bahwa hadapan itu merupakan satu realitas kenyataan yang ia hadapi. Kenyataan yang ia hadapi, apa yang dimaksud? Kita dalam sehari ini ke depan dari pagi sampai sore, sore sampai malam. Itulah kenyataan yang ia hadapi. Maka dengan berlaku menghadapi kenyataan ini, berlindung kepada Allah. Kenyataannya banyak manusia digelincirkan, terbujuk rayu dengan 3 kenyataan tadi, tahta, wanita, harta. Berapa banyak orang-orang yang sukses diuji dengan harta, mereka terbujuk terhadap wanita. Tidak sedikit orang-orang yang telah terbujuk rayu dengan gemilangnya harta, pasti yang kedua itu mereka akan berpikir dengan harta yang ia miliki, melupakan yang ada di rumah. Sering itu terjadi ketika mereka masih dalam penderitaan, merajut tali kasih dengan istri. Ketika itu dengan susah payah mereka itu ingin mengumpulkan suatu harta, sukses. Allah ridhoi. Mereka akhirnya berpola tingkah yang lain. Memandang dari sisi lain menjadi tolak ukur kepada yang di rumah, kepada istri kita. Bukan menjadi tolak ukur ibadah, melainkan menjadi tolak ukur perbandingan. Sehingga dengan perbandingan itulah mereka akan mengkhianati istri. Akhirnya mereka melakukan satu perselingkuhan. Terjadilah mereka itu satu peristiwa terbujuk rayunya oleh syaitan. Kemudian mereka itu sukses dengan adanya harta, sukses dengan adanya wanita, masih dalam rumah tangga barangkali mampu mengendalikan harta dan wanita. Dalam rumah tangga mampu berjalan dengan seirama, tetapi apa yang terjadi? Tahta belum sempurna. Syaitan membujuk rayu dengan adanya kekuasaan, dengan adanya apa yang miliki, dengan apa yang ia punya, harta ia punya, wanita menjanjikan dan juga cukup mendukung, maka masuklah ke dalam
satu harapan di bidang pemerintahan, ada pencalonan-pencalonan sehingga mengharap daripada tahta tersebut dengan cara ar-rasi wal murtasi finnar. Terbujuk rayu, harta dikeluarkan ingin mendapatkan tahta. Wanita mendukung atas harapan suami tahta tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Harta habis, wanita sedih, tahta tidak didapati. Itu olah-olah syaitan. Cukup bersyukur dengan adanya apa yang kita punya. Kemudian dengan adanya bujuk rayuannya yang dikatakan oleh syaitan, min khalfihim. Apa khalfihim itu? Dari belakang kita. Dari depan barangkali summa la'atiyannahum min baini aidihim. Mereka mampu mengendalikan keimanan kita, tidak terbujuk rayu oleh aimanihim, harta, wanita dan tahta. Mereka juga cukup hartanya, juga begitu bahagia dalam berumah tangga. Begitu juga jabatan juga mampu mendukung karirnya. Mereka sanggup. Tetapi apa yang terjadi? Syaitan tidak tinggal diam. Summa la'atiyannahum min khalfihim min baini aidihim, mereka sanggup, wa min khalfihim, mereka mulai. Dengan apa mereka lakukan yang kedua untuk membujuk, menggoda syaitan itu terhadap manusia-manusia, hamba-hamba yang taat kepada Allah? Mereka membujuk dan merayu dari belakang mereka, karena berhadap-hadapan tidak sanggup. Bagaimana cara untuk mengendalikan daripada syaitan itu? Maka Allah mengatakan fa'aslimu, serahkanlah, ikhlaslah dalam beribadah. Syaitan itu terbirit-birit menyerah dan takut kepada orang-orang yang ikhlas dalam beribadah dan beramal. Tidak akan sanggup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sungguh hamba-hambaku tidak akan kau kuasai terhadap mereka kecuali orang-orang tersebut mengikutinya. Tidak mungkin syaitan akan mengelabui, membujuk, merayu hamba-hambaku, mereka-mereka yang mukhlasin. Jadi untuk menanggulangi syaitan itu ikhlas, satu-satunya ikhlas. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, syaitan itu kalau tidak mampu membujuk rayu bagi hamba-hamba dari depan, kemudian dia beralih ke belakang. Siapa belakang itu? Anak-anak kita. Harta, wanita, tahta mampu dikendalikan, tapi anak tidak mampu dikendalikan. Dengan cara apa? Anak membuat sesuatu perkara dengan berbekeng harta dan tahta orang tuanya, maka anak mempunyai perilaku-perilaku yang tidak sewajarnya. Anak bangga atas kedudukan orang tua, anak bangga atas harta orang tua, sehingga anak itu berlaku, mempunyai perilaku moral-moral yang tidak islami.
anak tidak menjunjung tinggi harkat martabat orang tua, anak tidak menjaga nama baik orang tua. Apa yang terjadi? Anak mabuk, anak-anak kita berzina. Mereka semua lakukan dosa-dosa, mereka lakukan atas bujuk rayuan setan. Sehingga pamor-pamor orang tua, nama-nama orang tua tercoreng. Harkat martabat orang tua habis diinjak-injak oleh anak. Bukan hanya anak, kadangkala juga keluarga mampu mencoreng nama baik daripada keluarga kita yang setan bujuk rayu dari depan. Mereka beralih ke belakang. Mereka membujuk rayu orang-orang yang di belakang mereka, orang-orang yang sanggup menghadapi setan dengan cara mereka merusak moral-moral. Kadangkala istri pun juga menjadi bulan-bulanan setan, terbujuk rayu oleh setan. Suami mempertahankan harta, suami mempertahankan wanita dan tahta, istri diperjuangkan, istri dilindungi, ternyata di belakang menusuk suami dengan cara berselingkuh, dengan cara mencoreng harkat martabat suami. Mereka menjadi bulan-bulanan setan. Suami bertugas keluar kota, istri pun juga sama, melaksanakan tugas di luar rumah. Itu juga sama terbujuk rayu oleh setan, min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an sama'ilihim wa min khalfihim wa aimanihim, dari kanan mereka bujuk rayu. Siapa dari kanan itu? Tentunya dari relasi. Kita punya jabatan, kita punya harta, kadangkala relasi teman, kerabat, sahabat yang terdekat juga membujuk merayu, yuk bikin perusahaan, ayo daftar kita mencalonkan sebagai ini, sebagai ini. Akhirnya mereka terbujuk rayu dan lain sebagainya. Itulah saudara pendengar Radio Kabar 4, insya Allah kita sambung lagi dengan gelombang yang sama AM 855 Radio Kabar 4 mengenai terbujuk rayunya seorang hamba iblis syaitan yang menyatakan mereka akan datang summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa syama'ilihim. 4 penjuru mereka goda, 4 penjuru mereka arah yang mana mereka sukai. Bila mana mereka ikhlas semuanya, maka selamatlah. Tapi ingat, syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kita. Tidak terlepas daripada intayan-intayan daripada syaitan agar kita kufur kepada Allah, agar kita meninggalkan satu kewajiban-kewajiban. Itu memang tugas-tugasnya syaitan. Nah, itulah barangkali yang kami sampaikan, insya Allah bermanfaat kepada kami pribadi. Benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya dari kami. Bapak Ustadz Abdullah undur diri dari ruangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.